Shalom. Shalom Jemaat GBI Batu Penjuru Covenant, bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada pada sore hari ini. Kita akan memulai ibadah raya kita pada hari ini. Mari persiapkan keseluruhan hidup kita untuk kita fokus kepada Tuhan, untuk kita mengikuti ibadah raya pada hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Kasih-Mu lah yang membuat kami kuat. Kasih-Mu lah yang membuat kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Sebelum kami memulai ibadah kami, biarlah kiranya Tuhan, Engkau mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu, menghapus setiap kelalaian dan pelanggaran kami. Kiranya darah Yesus melayakkan kami untuk kami masuk dalam hadirat Tuhan. Pengurapan daripada Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, mengurapi setiap kami, hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu, jemaat dimanapun berada. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus, bahkan tempat dimanapun kami berada, dikelilingi oleh tembok perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami percaya ada sesuatu yang ajaib yang Tuhan kerjakan melalui ibadah raya pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka dan tahbiskan ibadah raya di GBI Batu Penjuru Covenant pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sepakat berkata, amin, amin, amin.
dulu sejenak, mengingat dan mengucap syukur untuk kasih Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Saat ini kami akan dengar akan firman-Mu. Biarlah pengurapan, roh hikmat, pengertian, dan pewahyuan Roh Kudus berikan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom. Apa kabar saudaraku? Sungguh amat baik. Puji Tuhan saudara, walau kita berada di rumah tapi tidak mengurangi sukacita kita. Saya terus berdoa kita semua dalam kondisi yang sungguh amat baik, sehat, bahagia, panjang umur, dan tentu saja diberkati Tuhan. Amin. Saudara, dalam bulan keluarga pada hari ini kita akan kembali belajar akan firman Tuhan. Saya berdoa biarlah firman Tuhan pada sore hari ini bisa memberkati kita semua. Mari kita buka di dalam Lukas 15 ayat 28 sampai 32. Saya akan bacakan bagi kita semua. Lukas 15 ayat 28 sampai 32. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah tahu akan cerita ini. Di mana ada seorang bapak punya 2 orang anak yang tidak disebutkan namanya, Alkitab menyebutnya sulung dan bungsu. Satu hari bungsu minta bagian warisan kepada ayahnya walaupun ayahnya masih hidup. Dan biasanya di zaman itu tidak boleh terjadi hal yang semacam itu. Tetapi ayahnya menyetujui apa yang dikatakan bungsu. Dan ayahnya membagi baik sulung maupun bungsu. Jadi kita harus ingat di ayat yang ke-12 dikatakan bagian akhir bapaknya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Artinya si sulung sudah diberikan bagiannya juga, demikian juga dengan bungsu. Sulung tetap berada di rumah bersama dengan ayahnya, tetapi bungsu pergi ke negeri yang jauh. Dia foya-foya, dia habiskan harta sampai akhirnya hidupnya pun melarat saudara, lebih dari susah. Dan untuk menyambung hidupnya, untuk bertahan hidup dia bekerja. Lihat saudara, dari anak sultan yang kalau bahasa sekarang ya yang serba berkecukupan tiba-tiba harus bekerja jadi penjaga ternak saudara. Dan hari itu di negeri di mana bungsu berada itu terjadi kelaparan. Dan ketika bungsu mau makan, untuk makan ampas makanan ternak. Bukan makanan ternak ya saudara, ampas makanan ternak. Si bungsu itu gak bisa. Begitu dalam kondisi yang susah, yang mungkin sudah terjepit, tidak tahu harus bagaimana, dia ingat akan ayahnya. Dia kembali ke rumah ayahnya dan luar biasa. Yang dia tidak kira sebelumnya karena dia berkata dalam hatinya gak apa-apa deh cuma jadi hamba, jadi budak di rumah ayahku gak apa-apa deh. Gak jadi anak lagi, yang penting aku bisa kembali ke rumah ayahku. Tapi ketika si bungsu ya pulang ke rumah ayahnya, respon ayahnya begitu luar biasa. Dari jauh ayahnya sudah lihat. Ketika si bungsu pulang, ayahnya berlari, ayahnya memeluk, ayahnya mencium si bungsu. Dan yang dilakukan kemudian oleh ayahnya, si bungsu dipakaikan jubah terbaik, dipakaikan cincin, dipakaikan sepatu yang menandakan kepada orang-orang, anakku sudah kembali, ini anakku. Sudah dikasih Tuhan. Akhirnya bapaknya buat pesta, disembelih anak lembu tambun dan semua orang dipanggil bersukacita bersama-sama dengan sang bapak ini. Karena anak bungsunya kembali. Begitu si sulung tahu apa yang dilakukan oleh ayahnya. Si sulung protes karena dia merasa selama ini sudah jadi anak yang baik. Selama ini sulung sudah menjadi anak yang membantu ayahnya, tidak pernah nyusahin ayahnya. Tapi ayahnya belum pernah
membuatkan pesta untuk si sulung. Sulung tidak terima akan keputusan ayahnya. Sulung cemburu kepada adiknya. Sulung tidak suka dengan apa yang terjadi di keluarganya. Saudara, mohon maaf, seringkali kita semua, termasuk saya mungkin, bersikap seperti sulung. Kita tidak bisa menerima keputusan orang tua kita mungkin. Kita tidak bisa menerima apa yang terjadi di keluarga kita. Kita cemburu kepada saudara kita. Kita merasa mungkin orang tua kita lebih memperhatikan kakak atau adik kita atau abang kita. Kita merasa di rumah tidak diperlakukan dengan tidak adil. Kita mulai membandingkan keluarga kita dengan keluarga orang lain. Kita mulai membandingkan pasangan kita dengan pasangan orang lain mungkin. Kita membandingkan kondisi ekonomi keluarga kita dengan keluarga orang lain. Sehingga timbul di hati kita seperti si sulung, tidak menerima keadaan. Saudara, hari ini saya mau katakan, seperti Bapa yang menyambut si bungsu, bukankah demikian Tuhan Yesus dengan kita? Firman Tuhan mengatakan, waktu kita masih berdosa, Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah menerima kita apa adanya. Tuhan mencintai dan mengasihi kita tanpa embel-embel apapun. Perbuatan baik kita kah? Atau apapun yang kita lakukan. Tuhan mengasihi kita, pokoknya mengasihi kita. Tanpa alasan yang lain. Saudara, hari ini mari kita belajar untuk mengasihi keluarga kita. Dengan cara apa saudara? Yang pertama dalam Lukas 15 ayat yang ke-32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Sang bapak bilang kepada sulung, ayo kita bersukacita dan bergembira. Saudara, bersukacita dan bergembira adalah salah satu luapan ekspresi dari orang yang mengucap syukur. Jadi dengan kata lain, bapaknya mau bilang kepada sulung gini saudara, ayo ngucap syukur, adikmu sudah kembali. Nah saudara, hari ini yang pertama kita belajar, mari kita mengucap syukur untuk keluarga kita. Yang mungkin kita melihatnya orang tua kita tidak ideal, anak kita belum ideal, kakak atau adik kita tidak sempurna. Tapi mari sama-sama kita mau mengucap syukur untuk keberadaan keluarga kita di tengah-tengah kita. Karena apa saudara? Bisa jadi apa yang kita miliki hari ini yaitu keluarga adalah jawaban doa dari orang lain. Ada orang-orang yang berdoa di luar sana untuk punya keluarga seperti kita. Kita tidak pernah tahu saudara. Tapi yang perlu kita lakukan pada sore hari ini, yang pertama, katakan, aku mengucap syukur untuk keluargaku. Saudara-saudara yang hadir bersama dengan orang tua, anak, kakak, adik, ataupun bersama dengan pasangan suami atau istri, coba pandang wajah keluargamu. Kalau ada hadir di sekitar saudara atau di sekeliling saudara atau bersama-sama saudara pada sore hari ini ikut ibadah di GBI Batu Pencuru Covenant. Saudara pandang pasanganmu, orang tuamu, anakmu, atau kakak, adik, abangmu dan katakan, aku mengucap syukur untuk kehadiranmu dalam keluarga. Ayo saudara, saya kasih kesempatan yang hadir bersama dengan keluarganya. Saya juga mau mengucap syukur untuk suami saya mau pandang suami saya dan katakan, wah dia sudah tersenyum, Bapak Gembala sudah tersenyum-senyum saudara di sana ya. Saya mau katakan, aku mengucap syukur untuk kehadiranmu dalam keluarga ini. Wah, amin saudara. Ya sudah saudara. Nah kalau saudara hanya sendirian,
tanpa ada keluarga pada sore hari ini beribadah, saudara pegang dada saudara dan katakan, aku mengucap syukur untuk keluargaku, ya. Kenapa saya suruh pegang dada saudara? Karena saya percaya keluarga saudara ada di hati saudara, ada di sini, ya. Jadi kita mau katakan yuk sama-sama, aku mengucap syukur untuk keluargaku. Aku mengucap syukur untuk keluargaku, ya. Saudara, yang pertama hari ini kita belajar. Mari mengucap syukur atas kehadiran keluarga kita dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, saudara, seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa Bapaknya bangkit, Bapaknya tergerak oleh belas kasihan. Bapaknya lari, merangkul, mencium si bungsu dan memberikan jubah terbaik, memberikan cincin, memberikan sepatu. Itu adalah tanda sebuah penerimaan. Saudara, hari ini mari kita belajar untuk menerima keluarga kita apa adanya. Saudara, walaupun anaknya sudah menyakiti hati ayahnya, walaupun bungsu sudah memboroskan harta kekayaannya, walaupun bungsu sudah habis-habisan, kondisinya sudah tidak baik. Tapi ketika dia pulang ke rumah ayahnya, ayahnya menerima dia, ayahnya berlari merangkul dan mencium bungsu. Ayahnya mengenakan jubah terbaik, mengenakan cincin, mengenakan sepatu untuk si bungsu. Menandakan sebuah penerimaan yang tulus dari ayahnya. Saudara, hari ini apapun kondisi pasangan kita, suami dan istri, saya mau katakan memang tidak mudah jatuh cinta berkali-kali kepada orang yang sama di waktu yang lama. Tidak mudah jatuh cinta berkali-kali kepada orang yang sama di waktu yang sama, di waktu yang lama, saudara. Tapi saudara, untuk engkau yang sudah menikah, suami, istri, mari terima pasangan kita apa adanya. Tidak mudah memang, seperti yang saya katakan, jatuh cinta berkali-kali kepada orang yang sama di waktu yang lama. Tapi firman Tuhan katakan pada hari ini, terima apa adanya pasanganmu, keluargamu. Engkau anak-anak, terima orang tuamu apa adanya. Mereka orang terbaik, orang tua terbaik yang Tuhan pilihkan atas hidupmu. Karena engkau tidak punya hak untuk memilih siapa orang tuamu. Itu hadiah spesial dari Tuhan atas hidupmu. Artinya, kau harus menerima orang tuamu apa adanya. Saudara bersaudara, kakak adik, abang, mari terima apa adanya kondisi mereka dalam hidupmu. Karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita untuk kita saling menerima. Saudara, Roma 15 ayat 7, kita akan baca Roma 15 ayat 7. Untuk ayat kali ini kita akan baca sama-sama Roma 15 ayat 7. 1, 2, 3. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Amin, saudara. Dikatakan sekali lagi, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Mari sama-sama anggota keluarga di rumah, kita terima satu sama lain seperti Kristus sudah menerima kita. Amin. Saudara, hari ini kita belajar dua hal. Yang pertama, mari bersyukur atas keluarga kita. Yang kedua, mari terima keluarga kita seperti Kristus telah menerima kita. Biarlah firman Tuhan pada hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada kesempatan sore hari ini. Kami belajar untuk kami mengucap syukur apapun keberadaan daripada keluarga kami. Dan yang kedua, kami juga mengucap syukur Tuhan untuk kehadiran orang-orang di sekitar kami. Kami mengucap syukur dan menerima mereka apa adanya. Terima kasih Tuhan, hari ini Roh Kudus mampukan kami untuk mengucap syukur atas keluarga kami.
mampukan kami untuk menerima keluarga kami seperti Kristus telah menerima kami. Bila setiap kebenaran firman Tuhan termeterai dengan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan saudara, saya berdoa biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi berkat dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau terus bersyukur untuk kehadiran keluarga kita dan kita mau menerima keluarga kita seperti Kristus telah menerima kita. Amin. Saudara, saat ini mari kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan pada hari ini, baik persembahan kolekte pada hari ini, persembahan persepuluhan, dan juga persembahan khusus lainnya. Mari saudara, saat ini kita mau beri persembahan yang terbaik untuk mendukung pekerjaan Tuhan di GBI Batu Penjuru Covenant. Setiap persembahan yang saudara beri, setiap persepuluhan yang saudara kembalikan, itu dapat memberkati pelayanan Tuhan di GBI Batu Penjuru Covenant. Sekali lagi terima kasih untuk taburan dari jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk di dalam warta jemaat. Pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 jam 8 malam melalui Zoom akan diadakan Student Grow. Setelah Family Grow, Professional Grow dan minggu yang akan datang hari Jumat 25 Juni 2021 jam 8 malam akan diadakan Student Grow. Ini ditujukan kepada jemaat yang memiliki profesi sebagai pelajar dan mahasiswa. Ya, nanti ada saudari Keisha dan saudari Christina yang juga akan ada bersama-sama dengan saudara di Student Grow. Pastikan di Jumat ini saudara-saudari bisa hadir dalam ibadah Grow. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ibadah raya minggu yang akan datang hari Minggu 27 Juni 2021 jam 4 sore masih dilaksanakan secara online, yaitu melalui YouTube channel GBI BP Covenant. Jadi untuk minggu yang akan datang kita masih beribadah secara online melalui YouTube channel GBI BP Covenant. Hari Minggu 27 Juni 2021 jam 4 sore. Untuk yang melayani di minggu yang akan datang, pendoa syafaat adalah Ibu Swasnita dan Saudari Elisa Munte. Untuk pendoa syafaat diharapkan dapat berdoa di rumah pada hari Minggu jam 3 sore untuk mendukung pelayanan dan ibadah raya. Lalu untuk pemuji Saudari Keisha, pemusik Bapak Gembala, firman Tuhan Ibu Gembala. Dan untuk seluruh yang melayani dan seluruh jemaat Tuhan yang juga mau mendukung pelayanan ataupun penata layan yang mau mendukung pelayanan dan ibadah raya minggu yang akan datang, bisa mengikuti doa dan puasa pada hari Kamis mulai dari jam 8 pagi. Lalu saudara, kita tidak tahu sampai kapan kita harus beribadah online. Kita akan melihat situasi yang ada dan juga setiap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, himbauan-himbauan kita akan mematuhinya. Untuk itu belum tahu sampai kapan kita akan beribadah secara online. Tapi yang pasti bagian kita adalah berdoa untuk Indonesia. Agar Indonesia mengalami pemulihan, kesembuhan dari pandemi yang sedang terjadi. Dan untuk jemaat GBI Batu Penjuru Covenant, mari kita menjadi teladan yang baik di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah lingkungan masyarakat dengan cara kita tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan. Sekali lagi, jemaat GBI Batu Penjuru Covenant harus menjadi contoh yang baik di tengah-tengah keluarga maupun di tengah masyarakat untuk kita menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan. Dan pada hari ini saya mengucapkan terima kasih untuk dukungan semua penata layan dan tentu saja juga kehadiran jemaat GBI Batu Penjuru Covenant pada hari ini dalam ibadah raya. Kiranya setiap kehadiran kita boleh terus Tuhan berkati dan jadi berkat bagi sesama. Puji Tuhan, itu saja warta jemaat pada sore hari ini. Tetap semangat, tetap jadi generasi yang cinta dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa syafaat.
Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah pada sore hari ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Dimanapun kami berada, kami dapat mengikuti ibadah. Semua hamba-hamba-Mu, semua jemaat-Mu yang sudah hadir Tuhan berkati. Kiranya kasih sayang Tuhan yang sempurna senantiasa menyertai setiap kami. Bapa, di tengah-tengah ibadah kami dan setelah ibadah kami akan memberikan persembahan kami, baik kolekte pada hari ini, persembahan persepuluhan atau persembahan khusus lainnya. Biarlah Tuhan setiap taburan kami, setiap uang yang akan kami tabur, kiranya Engkau kuduskan dengan darah Yesus, dan setiap taburan kami boleh menjadi berkat bagi pelayanan di GBI Batu Penjuru Covenant. Dan kami percaya ketika kami mengambil komitmen untuk menabur, kami percaya kami pasti menuai sampai berkelimpahan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk negeri yang kami kasihi yaitu Indonesia. Kalau situasi yang saat ini terjadi peningkatan akan pandemi yang terjadi Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan atas Indonesia. Kami mohon kesembuhan dan pemulihan Tuhan atas Indonesia. Biarlah kiranya Tuhan situasi yang ada tetap dalam kendalinya Tuhan. Situasi yang ada tetap di dalam anugerah Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap aparat pemerintahan, pemimpin-pemimpin bangsa kami yang terus bergerak, yang terus bekerja di tengah situasi yang ada. Kiranya Kau memberikan mereka kesehatan, kekuatan, hikmat-Mu Tuhan untuk dapat memimpin bangsa yang besar ini dengan baik. Bahkan setiap keputusan yang mereka buat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap tenaga medis yang bekerja Tuhan untuk mengatasi pandemi COVID-19. Setiap orang-orang yang bekerja di rumah sakit, para sukarelawan, Tuhan berikan mereka juga kekuatan dan kemampuan. Kesehatan harus jauh dari keluarga mereka mungkin Tuhan. Tuhan sendiri akan menghibur, menolong dan menguatkan. Kiranya hikmat Tuhan ada dalam hidup mereka juga. Bapa, kami mempersembahkan seluruh keluarga besar GBI Batu Penjuru Covenant ke dalam tangan-Mu, mulai dari Bapa dan Ibu Rohani, Bapa dan Ibu Gembala, penata layan hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan GBI Batu Penjuru Covenant beserta keluarga kami masing-masing, bahkan setiap kami yang hadir pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Kau tutup bungkus roh, jiwa dan tubuh kami dengan darah Yesus. Dimanapun kami berada, kemanapun kami melangkah, kami minta penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Malaikat-malaikat Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kami. Tembok perlindungan Tuhan yang sempurna mengelilingi kami. Kami mohonkan kepadamu juga Tuhan, Engkau memberikan kepada kami semua kesehatan, kekuatan, panjang umur, sehingga setiap kami tidak ada yang terpapar COVID-19, semua diberikan kesehatan yang sempurna yang datang daripada Tuhan. Pelayanan kami, ibadah yang kami lakukan, pekerjaan usaha yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, ekonomi, keuangan, bahkan juga keluarga, rumah tangga, kuliah dan sekolah kami, semua diberkati Tuhan, semua dibuat Tuhan berhasil. Bahkan di masa-masa ini kami percaya pemeliharaan-Mu tetap sempurna atas kami. Tidak ada satupun di antara kami yang kekurangan. Kami percaya juga Tuhan, apabila di antara kami saat ini ada yang sedang mengalami kelemahan tubuh, kiranya kuasa bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan setiap kami. Apabila di antara kami sedang mengalami masalah, Tuhan Kau yang akan memberikan jalan keluar atas kehidupan kami. Kami percaya Engkau Tuhan Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu pada sepanjang ibadah kami. Semua yang bukan berasal daripada Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami kebaskan di dalam nama Tuhan Yesus dan dibuang ke dalam tubir laut paling dalam, tidak kembali lagi atas kehidupan kami. Tutup bungkus roh, jiwa, tubuh kami beserta keluarga kami, tatanan kehidupan kami, bahkan tempat tinggal kami, daerah di mana kami berada, dengan darah Yesus. Semua ibadah, kegiatan sepanjang sepekan ini, bahkan ibadah raya minggu yang akan datang, semua dalam anugerah, berkat dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Semua yang bersumber daripada Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, dimeteraikan dengan darah Yesus Kristus dalam hidup kami. Terpujilah nama Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa, seperti Tuhan mengajar kami berdoa.
Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan ucapkan amin untuk setiap perkataan berkat yang akan disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulang dan terimalah berkat-berkat yang terbaik, terutama, teristimewa, yang bersumber daripada Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, serta pengurapan yang baru memenuhi hidupmu dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita. Kita semua menyongsong Tuhan di angkasa, masuk di dalam kemuliaan, kehidupan, dan kerajaan kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus termeterai, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, silakan saat teduh sejenak kita mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.